Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Bim Benyamin ya di acara Coffee Bim yang keren. Kalau sono bilang keren cadas, ini keren banget dah. Ya ketemu lagi sama saya Bim Benyamin. Alhamdulillah ini pada hari ini ketemu dan didatangi oleh saudara-saudara kita, warga kita ya, dari pengemudi online, baik itu yang ada di Gokar maupun di Grab ya. Ini ada saudara-saudara kita mampir ke studio dan kita akan tanya-tanya ya. Ada apa ya, unjuk rasa pengemudi di mana ada ya, di kementerian dan juga di DPR. Masuk juga ya. Nanti dijawab lah ya. Ini sekarang memang soal online pengemudi ini berkaitan dengan nasib ya, berkaitan dengan keseharian warga kita, masyarakat kita yang memang dalam rangka mencari nafkah yang ada di Jakarta dan juga kota-kota yang lainnya. Ini kita di Kopi Bim pengen tahu nih seperti apa sih sebenarnya, apa kejadiannya dan tuntutannya seperti apa sih ya. Kita akan tanya ya kepada saudara kita, abang kita, Bang John ya. Selamat hari gini deh ya Bang John, dari teman Bang Opung, ini Bang Ical ya. Nanti kita gantian aja menjawabnya. Pertama kita mau tanya nih ya Bang John, ini hari ini ada apa sih gitu? Demo tuntutan dari pengemudi, teman-teman kita pengemudi online itu seperti apa sih? Sebenarnya gini Pak, ya Bang Ben, pengemudi online ini ibaratnya sekarang di demo itu, semuanya di demo itu kan untuk mencari nafkah mereka. Ya. Tapi dari aplikator, apa dijanjikan kepada pengemudi seluruh ini, nggak ada sama sekali. Dari pemerintah juga seperti itu. Dari pemerintah cukup ngasih harus begini kepada aplikator, tapi pemerintah nggak mengetahui di jalan ini apa tidak, pemerintah tidak tahu. Contohnya lah biar contoh begini, kita lebih jelas ya. Contoh begini, kemarin janji untuk ngasih THR, kata iya dikasih, tapi masa ada THR 50.000? THR 50.000, nah harganya aja nggak habis itu Pak. Contoh sekarang saya dapat itu sama semua 50.000. Enggak, tergantung rajinan mereka rajin. Tapi ada yang kecil 5, ada yang pendapat paling gede, ada yang sampai 3 juta, 4 juta. Tapi masuk agak orang kerja itu THR 50 bandingan kok usah dikasih. Satu. Yang kedua, setelah itu potongan lebih-lebihan daripada yang dijanjikan itu 20%, 30%, karena malah sampai 40%. Saya pernah dapat ongkos dari orang dari daerah ke daerah lain, itu dia bayar 100.000, saya dapat cuma 29.000. Potongannya jadi lebih dari 20% ya, sampai penumpang saya tercatat itu 20%. Tapi belum tentu juga, maka teori mereka itu tidak diketahui di pemerintah. Cuma lo harus begini iya, tapi kan undang-undang nggak ada. Iya. Maka kita sekedar tahunya aja gitu. Oh gini, oh ya sudah. Nah sekarang dituntut pada pengemudi ini yang 20% itu apa aja sebenarnya isinya. Jadi itu tuntutan sekarang ya, 20% apa? Kita jangan sampai 20%, kita maunya 10% aja. Karena udah cukup besar loh untuk keuntungan dari aplikator ini. Iya. Dia belum di pengemudi, belum di iklannya. Kita tahu, dan dia memotong itu untuk apa kita nggak pernah tahu. Nggak ada yang dapat 20%, ada yang 5%, ada yang 50%. Kita nggak tahu. Cuma antara aplikator dengan developer kita nggak ada keterbukaan itu aja sebenarnya. Itu satu ya. Jadi artinya tuntutan dari masyarakat, dari pengemudi online ini ada keterbukaan lah 20% ya, sesuai dengan kesepakatan. 20% itu buat apa sih? Malah kan itu lebih di charge-nya itu lebih dari 20%. Lebih. Nah, selain itu apa lagi? Sekarang pengemudi minta potongnya 10% aja. 10%. Nah, itu aplikator mau kamu terjadi, kita tahu gitu dari aplikator, tapi serasa untuk 10% itu mungkin aplikator juga keberatan. Tapi nggak tahu lah asli dari lapangan nanti gimana gitu. Yeah. Nah, cuma kita minta dari aplikator ini keterbukaannya itu dengan developer ini. Itu aja sih dari sini. Jadi dengan
apa namanya, kondisi sekarang ini seperti apa? Kalau dulu mungkin baru-baru cukup banyak penghasilannya, Wah, kemudian kalau sekarang seperti apa? kalau baru dulu dari berdiri online ini, mungkin Pak Ahmad ngomong ya, Iya. sarjananya kalah Pak. Kalah ya? Kalah sama dari awal. 1 minggu aja saya bisa dapat 6 juta Pak. Oh, 1 minggu. 1 minggu itu lebih harga, bonus inilah, bonus itulah. Saya kan ditarik semua. Jadi lebih dari UMP itu ya, UMP. Minggu aja Pak, saya pernah dapat seminggu 7 juta Pak. Kalau sekarang? Sekarang cari 300.000 aja. Nah, dari subuh sampai jam malam. Masya Allah. Tantangan itu ya. Sekarang apa yang diambil sekarang dari yang dikasih kepada kita sekarang, itu diambil lagi sama dia cara nggak langsung. Ini rencana kan ada apa namanya, merge, ada penggabungan atau apa namanya, pengalihkan gitu ya. Jadi artinya dari satu ada, ini kan ada Gojek, ada Grab ya. Ini seperti lama-lama akan jadi cuma satu aja, monopoli itu gimana? Ya kalau gitu kita tambah sengsara Pak, tinggal pop. Oh gitu ya. Nah, Bang gimana Bang? Abang siapa? Apung. Bang Apung ya. Gimana Bang Apung? Mengenai merger, rencana merger itu ya kita kan sebagai driver nggak bisa memaksakan. Karena nih dunianya bisnis. Iya. Tapi kita sebagai driver ini hanya berharap jika memang terjadi merger, kita nih sebagai pengemudi online harapannya cuma satu. Iya. Lebih baik. Iya. Lebih perhatian. Nah, kemudian potongan juga realistis gitu. Karena apa? Kita nih kendaraan sendiri Bang. Baik itu cash maupun nyicil, kita beli sendiri, pakai uang sendiri, bukan pakai uang perusahaan. Nah kalau potongannya terlalu besar, bagaimana mereka yang kredit mobil? Iya. Ketutup nggak buat bayar cicilan? Kalau dulu ketutup, kalau sekarang? Dulu ketutup alhamdulillah Bang. Iya. Karena sekarang boro-boro SMS hadis. Ya sebenarnya mau merger mau apa itu kan urusan perusahaan ya. Yang penting kesejahteraan dari pengemudi ya. Harusnya ini nggak bisa ikut campur dia mau jadi merger atau enggak. Cuman harapan kita sebagai pengemudi online cuman itu Bang. Ada asas manfaatnya jika itu memang terjadi merger. Iya. Asas manfaat buat driver. Asas manfaatnya apa? Lebih baik kehidupannya para pengemudi online ini Bang. Itu aja harapannya. Gitu ya. Iya. Artinya kita kerja di dunia transportasi online nggak sia-sia, nggak kerja bakti. Mobil kerawat, motor kerawat, keluarga tercukupi. Karena dari penghasilan. Abang berapa lama di? Saya dari 2017 sudah dapat. Dari berapa tahun? Dari motor saya. Ya 7 tahunan ya. Iya. Tahun ya. Dari motor. Oke. Abang gimana Bang? Abang dari kapan? Berapa lama udah di pengemudi online? Ya, mulai online itu di 2019 bulan Desember sebelum COVID ya. Sebelum COVID ya, 19 ya. Setelah resign dari satu perusahaan karena susah cari kerja lagi dan dengan usia yang saat itu, jadi hanya pelariannya ke online. Kebetulan saya bisa bawa mobil. Oh iya. Jadi Punya mobil sendiri? Atau saat ini sih masih punya leasing. oh leasing? Saya masih pinjam sama leasing. Kalau boleh tahu per bulannya itu leasing berapa? Kalau saya di nominal 3 juta 3 juta. 10.000. Dulu sih masih nyandak lah ya, masih bisa tertutup. Ya di 2019 itu ya alhamdulillah ketutup. Masih lebih dong ya. Tutup. Ya, selain Ya COVID itu kemungkinan ada yang ketutup, ada yang lewat 1 bulan 2 bulan. Karena waktu COVID itu kan online tuh kayak stuck yang jalan. kredit kalau itu berapa lama? Kalau saya tuh 5 tahun. 5 tahun. 2019 5 tahun. Betul. Ya, balik lagi tuh Bang. Jadi kalau kondisi seperti ini kira-kira memberatkan si pengemudi ya, pengemudi online ini sendiri. Kalau harapannya nanti mudah-mudahan disetujui oleh perusahaan, keinginannya itu tidak 15%, maunya 10%. Tapi keinginan teman-teman kan 10%, tetap 10%. Karena gini Pak,
Kalau dianggap potongan seperti sekarang ini sama kita pemerasan, Pak. Oh gitu. Coba bayangin aja, Pak. Kita dapat duit, dapat harga 14.000 lah di mobil. Harga 14.000 itu apa namanya itu? Customer aplikator itu dia terima 11.000, Pak. Kita cuma 14.000. Jadi orang membayar kepada kita itu 23.000. Kita terima cuma 14.000. Oh, itu dicari besarnya. Jadi berapa potong, saya nggak tahu berapa persen itu. Coba kita hitung, coba lihat aja ya. Bapak coba order harga 20.000, coba tunai. Pak kasih bayar 23.000. Nanti pengemudi cuma terima berapa? 14.000, Pak. gitu ya. Potong berapa persen kita nggak tahu. Cuma di situ lah itu di mobil. Karena saya di mobil ya. Iya. Gitu. Makanya saya bilang, ini kalau aplikator seperti ini, ya rakyat ini ya walau-alam. Kita mau buat apa? Ibarat sekarang kita masuk di online ini, kita ada masuk perangkap. Maju kena, mundur kena. Maju, kita nggak, umur udah tua. Nggak dijalani lagi. Mana lagi kita cari makan untuk anak istri? Makanya aplikator ini cukup enak. Kenapa enak? Nggak beli mobil, nggak bayar supir, nggak bayar perawatan, nggak bayar di karyawan. Kalau kita beda dengan taksi komersial, dia ada pool, ada supirnya, ada karyawan. Ya, kebijakan ini ada aja di mana sih? Di pemerintah pusat, artinya di kementerian atau di masing-masing daerah, di wilayah, gubernur, wali kota, bupati itu seperti apa? Sebenarnya kalau pertama demo suatu dulu kita berdiri ini, kita nggak dari mana-mana, Pak. Kita berdiri dulu, aplikator berdiri sendiri. Setelah ada demo-demo Bluebird, komplain apa-apa, yang lain komplain, gitu, masuk di mobil masalah ada Bluebird kan, ada Epres dia komplain. Setelah itu baru ada peraturan dari menteri. Menteri ya, Gitu. jadi ada payung hukumnya dari kementerian ya. Harian aja, cuma sampai di mana payung hukum itu kita nggak tahu. Dan pun daripada nggak dikasih tahu, yang dikasih tahu yang ketemu yang besar-besar aja lah. Kalau kita orang pengemudi nggak pernah kasih tahu. Oke. Disitulah makanya saya bilang kalau bisa, kalau seandainya ini major nanti Grab sama Gokar jadi bergabung, aduh kasihan pengemudinya, Pak. Sekarang kenapa? Grab itu maupun Gokar, dia PM pengemudi, PM itu Pak? putus mitra. Oh, putus mitra. Nggak bisa masuk lagi, Pak. Oh, Itu paling lebih parah. Tinggal itu juga kita nggak usah. Karena sama sekali udah nggak boleh lagi. nggak bisa. Karena dia pada daftar pakai NIK, Pak. Oh, oke. Gitu. Makanya ini monopoli, Pak. Monopoli semuanya nih. Apa dibuat, kita nggak bisa buat apa-apa. Kita cuma orang dulu, apa lo mau kerja, kalau nggak ya sudah. Kan begitu sekarang. Kebanyakan apa Pak? Kesalahan apa yang? Kesalahan tuh banyak, Pak. Kesalahan itu namanya kita di lapangan ya. Iya. Karena kita kecepatan bawa mobil, salah mobil, itu penumpang kan ngasih tahu. Oh, Dia ngasih bintang 1 aja kita ada masalah. gitu ya. Jadi dari si penumpang yang melaporkan itu. Iya. Ya? Itu Saya baru apa? ada berapa kali kesalahan baru memberikan PM itu? Kalau kesalahan pelanggaran lalu lintas itu 3 kali. 3 kali ya. Oke. Ada teman saya melanggar, dia kan hujan di komplek TPRI yang di Pemalisan. Dia ada melanggar 2 kali itu, dia kena hujan besar rata, kejadian kecil lubang. Oh, Dilaporin lagi, langsung PM sama serang sama. waduh. Iya ya. Jadi intinya memang harus ada keterbukaan ya dari manajemen ya. Kayak gitu, potongan persentase dan juga jangan gampang terus langsung PM gitu ya. Mitra. Karena memang ini kan sebenarnya kan mitra ya Pak ya, antara perusahaan sama pengemudi ya. Baik Pak, ini terima kasih banyak ya Pak Joni, Pak Apung sama Pak Ical ya, terima kasih banyak nih rekan-rekan kita. Mudah-mudahan apa yang diperjuangkan oleh kita semua itu akan menghasilkan sebuah kebaikan ya, kesejahteraan yang lebih baik lagi kepada pengemudi ya. Mudah-mudahan kita doakan ya. Terima kasih banyak atas kehadiran ini Mbak. Makasih banyak. Baik, terima kasih banyak udah menonton kita di sini ya. Kita singkat tapi padat. Alhamdulillah kita bisa dapat masukan apa yang diinginkan rekan-rekan kita, saudara-saudara kita pengemudi online ya. Mudah-mudahan ini apa yang diperjuangkan mendapatkan hasil ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya, akan membuatkan peningkatan kesejahteraan. Terima kasih banyak Abang None, Cang Cing, Nyak Babe semua ya pemirsa. Nanti ketemu lagi di acara Kopi Bim